Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Harapan Batanganai. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dari 08 Batanganai yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata dalam guru penggerak angkatan 6 yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada pucuk pimpinan Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah tatanan kehidupan manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini yaitu tentang aksi nyata dalam guru penggerak angkatan 6. Kemudian di sini kita membahas tentang bagaimana merealisasikan budaya positif di lingkungan sekolah dan di dalam kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 di SDN 08 Batanganai. Insyaallah sebentar lagi kita bersama. Kemudian acara berikutnya Bapak Ibu yaitu peta kata dari Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Batanganai, Ibu Ismaneli SPD. Kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 08 Batanganai yang telah hadir di ruangan kita ini untuk mendengarkan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini mendengarkan apa-apa nanti yang akan diberikan oleh Bapak Dedi Suhendra tentang aksi nyata dalam pelaksanaan tentang budaya positif di sekolah kita ini. Dan tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita ajiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati sekarang ini. Dan terima kasih Bapak Dedi telah mau nantinya berbagi kepada kita semua di sekolah tentang budaya positif di sekolah. Ini sangat bagus sekali untuk kita semua. Alhamdulillah dan terima kasih juga karena Bapak Dedi sudah menjadi terpilih di sana sebagai guru penggerak angkatan ke-6 dan kita mendukung kegiatan Bapak Dedi karena ini adalah
kita juga perlu mengetahuinya karena kita berhadapan dengan anak-anak kita. Jadi apa betul yang budaya positif yang kita petik nantinya? Karena Bapak Dedi sudah belajar. Nah, dari Bapak Dedi kita menerima. Nah, nanti kalau sudah kita menerima, kita akan terapkan di sekolah kita untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depannya bisa berhasil apa yang telah didapat dari Bapak Dedi dan juga beruntung untuk kita semuanya. Jadi baiklah Bapak Ibu, saya tidak banyak-banyak memberikan arahan. Mari kita dengarkan selanjutnya apa-apa yang terkait di dalam budaya positif di sekolah ini. Nah, nanti kalau sudah dapat, mari kita sama-sama juga melakukan apa yang telah kita dengarkan nanti. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bapak Dedi untuk selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kata-kata dan pesan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Islam Nusantara Batanai Ibu Ismail SPD. Mudah-mudahan harapan beliau kita semua dapat direalisasikan dengan baiknya nanti, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Zulendra SPDI, calon guru penggerak angkatan 6, yaitu penyampaian materinya adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru majelis guru beserta karyawan SD 08 Batanai, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana budaya positif atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SD 08 Batanai ini, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar kelas. Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 6, alhamdulillah kami dalam pendidikan guru penggerak itu sudah mempelajari tentang budaya positif ini, dan kami berharap tentu budaya positif ini tidak hanya sekedar dipelajari ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan kita semua sama-sama berusaha bagaimana mewujudkan budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah bahasan kita hari ini, yaitu budaya positif itu oleh Dedi Zulendra SPDI, calon guru penggerak angkatan 6. Ya, ini adalah mungkin perlu sedikit perkenalan biodata, yaitu biodata diri. Biodata diri saya secara pribadi di sini Bapak Ibu. Kemudian ini merupakan sedikit pampers pembuka kita, Bapak Ibu. Nah, agenda kita hari ini, Bapak Ibu, mengenai budaya positif ini, yang pertama itu pembukaan tadi sudah berlangsung, alhamdulillah berlangsung dengan baik. Kemudian kompetensi kelulusan, capaian umum dan capaian khusus, dan pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kompetensi kelulusan kita pada hari ini itu yang pertama yaitu guru memahami bagaimana pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan peserta didik dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah kita ini agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru di sini atau kita semua mampu nantinya menggerakkan komunitas kita, yaitu komunitas yang sudah ada di sekolah kita, yaitu KKG Mini Bapak Ibu ya. Jadi KKG Mini ini kita pergunakan nantinya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing kita guru di sekolah ini. Dalam hal ini tentu kita bersama-sama
mewujudkannya. Kemudian capaian umum kita yaitu Bapak Ibu memahami konsep pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, yang dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Jadi pendidikan pada saat ini sedang ada regulasi Bapak Ibu, yaitu sebuah pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan khususnya di sekolah kita dalam menciptakan budaya positif, dan di sini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu ya. Kemudian memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, ya. Kemudian Bapak Ibu, capaian khusus kita pada hari ini yaitu kita memahami bagaimana konsep dari budaya positif itu sendiri. Di dalam konsep budaya positif itu Bapak Ibu, itu ada konsep perubahan paradigma, ya. Yang artinya di sini konsep perubahan paradigma itu yaitu mengubah paradigma pola pikir kita selaku pendidik yang selama ini yang kita lakukan, dan kemudian setelah kita pelajari pembelajaran budaya positif hari ini, tentu kita memiliki perbandingan yang telah kita lakukan selama ini dengan apa yang kita peroleh hari ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya mampu untuk menyatukan. Dan kemudian Bapak Ibu, di sini dalam hal ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian para stimulus teori kontrol dan stimulus respon, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Intinya di sini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari bagaimana tingkah laku peserta didik itu. Apa yang dilakukannya itu sangat berpengaruh dan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Ya, kemudian 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol kita sebenarnya nanti akan kita ketahui, dan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian di sini segitiga restitusi, ya. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya Bapak Ibu, dalam hal ini tentu setelah kita membahas materi kita hari ini, tentu kita mampu nantinya semua kita majelis guru di SD Kusuma Batang ini menciptakan ekosistem sekolah dan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi bagaimana kita menerapkannya nanti di dalam kelas kita masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terhadap budaya positif sekolah ini dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di sini sebelum kita memasuki materi ini Bapak Ibu, ya, di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin pertanyaan pemantik ini atau disebut juga di dalam istilahnya dalam kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, ini namanya adalah asesmen diagnostik, ya. Asesmen awal waktu kita akan memasuki pembelajaran di dalam kelas, ya. Jadi bagaimana kita memulai pembelajaran dalam kelas itu? Kita selaku pendidik di sini mengadakan asesmen diagnostik namanya, ya. Kemudian di sini yang pertama, Bapak Ibu, silakan dijawab dulu atau dicecar-cecar di bukunya tentang ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu dulu? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti anak ditugaskan bagi anak yang tidak disiplin, umpamanya anak yang tidak sesuai itu ditugaskan oleh gurunya. Contoh, anak tersebut dia tidak membuat tugas, tidak membuat PR, ya. Kemudian di sini bagaimana? Apakah dengan kita memberikan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu sudah Bapak Ibu dulu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti yang telah mungkin kita lakukan, ya, memberikan penghargaan.
Nanti dari sinilah kita beranjak bagaimana sesungguhnya, ya, yang telah kita lakukan di sekolah dan yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke Bapak Ibu, dalam topik kita hari ini yaitu di sini ada yang namanya eksplorasi konsep, ya. Dalam eksplorasi konsep ini bahasan kita Bapak Ibu yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, bagaimana teori motivasi itu, kemudian hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, dan ini dalam hal ini adalah hal-hal yang sangat mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah maupun di dalam kelas. Ya, dalam hal ini tentu kita mengkaji juga bagaimana kebutuhan dasar manusia itu dan bagaimana dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, restitusi. Ini posisi kontrol ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini adalah posisi guru. Di mana posisi kita selama ini, ya. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Jadi bahasan kita hari ini Bapak Ibu ada 6 komponen materi yang akan kita bahas, ya. Nah, kemudian di sini adalah teori kontrol Bapak Ibu menurut Glasser, ya. Teori William Glasser di sini bahwasanya, ya, di sini Bapak Ibu yang pertama ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari sini semua perilaku pasti memiliki tujuan, baik itu anak kita. Apapun perilaku yang ditunjukkan anak kita di kelas, pasti dia ada tujuannya, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian teori motivasi dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bagian tentang pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu. Dalam pendidikan guru penggerak itu sesuatu hal yang kita pelajari, sesuatu hal yang kita lakukan itu dimulai dari dalam diri kita dulu. Jadi selaku pendidik di sini, sebelum kita menstimulus peserta didik, sebelum kita melakukan apa-apa terhadap peserta didik, tentu kita memulainya dari dalam diri kita dulu. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingmadio Mangunkarso. Artinya di sini seorang guru itu adalah contoh tauladan bagi peserta didiknya, ya. Kemudian yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso. Di tengah-tengah kesibukan seorang guru atau pendidik dalam baik itu urusan keluarganya, pekerjaannya, tentang administrasi, mereka juga harus mampu berada di tengah-tengah peserta didik untuk memberi semangat kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah Tuguri Handayani. Dan sini Tuguri Handayani ini seorang guru itu di belakang peserta didik memberikan dorongan kepada peserta didik untuk semangat, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di sini dalam budaya positif ini atau ekosistem positif, guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolahnya, ya, di sekolah kita ini. Kemudian bagaimana kita menciptakan iklim positif atau budaya positif, Bapak Ibu. Di sini, ya, dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu, peserta didik itu adalah tanaman dan guru adalah petani. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau tumbuhan atau pertanian, bahan pertanian, contohnya jagung, ya. Jagung itu kalau dia mau tumbuh dengan subur, mau berbuah dengan baik, tentu adanya di tangan petani. Yang mana petani ini sifatnya adalah menuntun atau memupuk, memelihara dan lain sebagainya. Begitu juga lah kiranya Bapak Ibu, seorang guru itu berperan dalam pendidikan itu adalah menuntun peserta didiknya ke hal-hal yang lebih baik supaya tidak keluar dari relnya. Jadi di sini seorang guru itu menuntun, sebagai among, sebagai menuntun. Jadi jangan
Jangan kita berharap, ya Bapak Ibu ya, seperti seorang petani itu, apabila kita menanam padi akan hasil panennya jagung ya. Nanti mungkin tak kira-kira ya hasil panennya jagung. Kalau kita tanam padi hasil panennya jagung mungkin Bapak Ibu, umpama awak tanam padi, kita tanam padi kan, kemudian kita berharap nanti hasil panennya jagung. Mungkin tidak? Dan mungkin. Begitu juga lah kiranya seorang guru, dia mendidik anak, jadi didiklah anak kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jangan kita mendidik anak kita itu ya sesuai apa kemauan kita. Karena anak itu adalah suatu pribadi yang unik. Suatu pribadi yang unik itu, jadi intinya di sini ya dia beragam. Jadi intinya kita guru menuntut peserta didik sesuai dengan tumbuh kembangnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, contoh kita bersekolah dulu Bapak Ibu, kita belajar, guru kita menerangkan begini dan begitu. Dan saat kita menjadi seorang guru dan pendidik, kita juga terapkan demikian. Umpamanya, berarti kita mendidik peserta didik kita tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Ya? Intinya secara tidak langsung kita sudah merampas hak dari peserta didik kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kita mendidik itu sesuai dengan zamannya. Contohnya hari ini zamannya dalam pendidikan itu memakai berbagai macam media, ya, tidak hanya mengandalkan metode ceramah, ya, dan dalam metode-metode lainnya sangat banyak. Jadi seorang guru itu harus mampu untuk mengembangkan diri dan menerapkan dalam dirinya belajar sepanjang hayat. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan ada suatu gambar, ya. Ada gambar di sini kan? Kira-kira apa gambarnya? Kepalan tangan. Suatu gambar kepalan tangan ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang sangat bermakna. Sekarang kita praktekkan Bapak Ibu ya dengan orang-orang atau guru yang di samping Bapak Ibu. Kita yang mengepalkan tangan umpamanya yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan. Di dalam kepalan tangan ini ada tersimpan suatu yang sangat menyangkut, ya, masa depan Bapak Ibu, suatu yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu, ya. Umpamanya di sini dalam diri Bapak Ibu adalah suatu hal yang sangat berharga, ya, yang merupakan menyangkut bagaimana keadaan Bapak Ibu ke depannya. Kemudian ibu yang sebelah kiri meminta, coba praktekkan, meminta untuk membukanya dan mau mengambilnya dari genggaman Bapak Ibu. Bagaimana? Mau Bapak Ibu yang memberikan genggaman, mau melepasnya kira-kira? Mau? Tidak, ya? Tinggal caranya saja lagi Pak. Ya. Bagaimana cara dia merayu? Ya. Ya tentu. Kalau orang yang ingin membuka, dia menempuh berbagai cara supaya genggaman tangan itu terbuka kan? Dengan merayu dan bla 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 bla. Dan orang yang memegang genggaman tangan ini pasti dia akan berusaha mempertahankan. Ya, pasti dia mempertahankan. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, intinya begitulah kira-kira kondisi peserta didik kita. Peserta didik kita dialah yang memegang genggaman tangan itu dan kitalah guru yang meminta dia membuka. Ya, jadi mungkin tidak kita rampas. Tentu dengan kita mengajak dia, membawa dia, ya. Nah, kemudian di sini dalam hal ini Bapak Ibu, dari teori genggaman tangan tadi, tentu kita sekarang sudah mulai bisa bagaimana pola pikir kita. Jadi intinya yang dalam diri peserta didik itu, ya, tidak diminta oleh gurunya itu dengan paksa, tapi biarkanlah ia berkembang. Guru itu adalah sebagai among, sebagai penuntun, ya, bagi peserta didiknya supaya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya tumbuhnya berkembangnya seorang peserta didik sesuai dengan kodratnya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu,
dalam hal ini tentu karena tidak adanya paksaan tadi, maka diharuskanlah adanya budaya positif supaya genggaman tangan ini terbukanya memang dari dalam diri peserta didik, bukan dari gurunya yang memaksa harus sesuai dengan selera gurunya, gitu. Ya, di sini Bapak Ibu kita mempelajari tentang teori kontrol, ya, teori kontrol dan stimulus respon. Ya, di sini adalah suatu hal yang dua variabel. Tetapi variabel ini sebenarnya kalau kita tidak bisa membedakan, kita samakan. Ini sangat tipis Bapak Ibu ya. Dalam stimulus respon ini, yang pertama dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan diri kita. Itu teorinya. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah gambaran guru dengan peserta didik Bapak Ibu. Jadi intinya peserta didik itu bukan kehendak guru harus begini, tidak bisa. Karena yang memegang kontrol pada waktu itu adalah peserta didik. Jadi di sini guru itu adalah berusaha memahami pandangan peserta didik. Dan ini adalah langkah awal kita nantinya untuk mewujudkan budaya positif. Ya. Kemudian dalam stimulus respon ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita bandingkan yang telah kita jalani selama ini, Bu. Kemudian di sini menurut stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak nakal itu pasti ada tujuan dan sebab masa. Bukan kita memvonis langsung umpamanya di sini adalah kesalahan yang fatal terhadap anak, bukan. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah menurut teori stimulus respon. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kalau menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di sini kita mengubah paradigma pola pikir kita. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya di sini Bapak Ibu ya, pemaksaan akan terjadi kepada anak kalau anak itu gagal. Anak itu dia tidak mampu membuat tugasnya. Maka yang realisasi realnya terjadi di lapangan akan ada pemaksaan dari guru. Sedangkan menurut teori kontrol, Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini guru itu memberikan kepada anak yang benar-benar tumbuh dan berkembang dalam diri anak, bagaimana cara kamu memperbaikinya supaya kamu tidak mengulang lagi. Itulah salah satu contoh kalimatnya Bapak ya. Jadi di sini itulah perbedaannya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Artinya di sini peserta didik yang mampu dia akan menang dan yang kurang mampu akan kalah. Itulah perbandingannya. Dan bagaimana realisasi kita selama ini di lapangan. Kemudian menurut teori kontrol ini model berpikir menang dan menang. Tidak ada kalahnya. Ini tujuannya kalau ada yang menang dan kalah, anak yang tidak mampu makin terpuruk ya. Dan bisa jadi terjadilah pemaksaan. Kenapa saya bisa wadah? Kemudian itu. Nah, di sini tentang disiplin lagi Bapak Ibu ya kita bahas. Jadi disiplin itu sebenarnya sebelum saya mempelajari dalam pendidikan guru penggerak, disiplin itu begitu sudah. Kiranya disiplin itu banyak ya, bla 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 bla. Ya, jadi di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu yang berbunyi discipline. Ya. Di sini yang artinya belajar. Jadi disiplin itu tidak aturan. Disiplin itu belajar. Ya. Sebenarnya arti kata disiplin itu sendiri adalah belajar.
Toh dalam pola pikir kita selama ini disiplin itu aturan yang harus dituruti, ya kan? Ya. Jadi di sini makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Orantes dan Plato itu ada rumusannya, ya. Di sini disiplin diri membuat orang lain mengeliputi isinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi intinya disiplin itu datangnya dari dalam diri yang sebenarnya, bukan dari luar diri. Betul ya? Nah, jadi di sini tujuannya disiplin itu adalah kalau sudah terbentuk budaya disiplin, maka disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini secara umum, ya. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya. Jadi di sini nilai-nilai kebijakan universal, ya Bu-Ibu. Ya, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nilai kebijakan itu? Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh manusia secara individu. Perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Itu adalah teori yang disampaikan oleh Dr. William Genscher pada teori kontrol pada tahun 1984. Ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang meyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini sesuai dengan teori Dan Gosen tahun 1998. Jadi di sini ya itulah kira-kira nilai-nilai kebijakan ya yang telah dirumuskan oleh ahli sebelum-sebelumnya dulu. Jadi di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak atau murid di Indonesia ini kita kenal dengan profil belajar Pancasila, ya, atau namanya P5 ya dalam istilah katanya. Inilah yang sedang digadang-gadangkan saat ini. Inilah sedang dikembangkan saat ini baik oleh sekolah yang memakai kurikulum Merdeka Belajar dan sekolah yang memakai kurikulum Merdeka Berubah. Bapak-Ibu, di sini apa-apa saja ya yang ada dalam profil proyek Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Inilah yang disarankan oleh ibu pengawas kita masukkan ke dalam RPP. Ya. Jadi inilah yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam RPP nantinya. Ya. Jadi apakah letaknya di atas atau ditambah kolomnya di samping itu bagaimana kiat Bapak Ibu nanti. Ya. Jadi kemudian kita masuk berikutnya Bapak Ibu, itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Di sini kita lihat Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal. Artinya adalah motivasi yang datang dari luar diri. Contoh, murid dapat motivasi dari gurunya. Murid dapat motivasi dari orang tuanya. Murid dapat motivasi dari pihak keluarganya yang lain. Itu adalah namanya motivasi eksternal, Bapak Ibu ya. Jadi di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak saya lakukan. Ini pemikiran peserta didik, Bapak Ibu ya. Kalau dia memiliki pemikiran demikian, pasti ada konsekuensi kan dari guru umpamanya. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, maka ada konsekuensi, itu motivasi eksternal. Ya.
Kemudian Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain peserta didik kita kan, dia ingin mendapat imbalan, baik itu dari orang lain, dari gurunya atau dari orang tuanya di rumah. Contoh, kalau juara beli sepeda, belian dia. Kalau dapat permen, sianan dan batu jawabannya boleh pulang. Itu contohnya Bapak ya. Itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini pemikiran anak. Kalau dapat aku boleh pulang kan? Kalau dapat betul dapat permen. Nah, jadi itu adalah merupakan motivasi eksternal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya itu yang dituntut dalam kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu? Itu adalah di sini menghargai dirinya sendiri. Artinya peserta didik itu menghargai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Intinya di sini motivasi tersebut datangnya dari dalam diri peserta didik. Tentu butuh proses dan waktu. Bagaimana kita bisa menggali dan mendatangkan hal tersebut. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Butuh proses dan waktu, ya. Jadi intinya hari ini kita pelajari, insya Allah dan mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu kita nantinya bisa mewujudkan motivasi itu datangnya dari dalam diri peserta didik. Ya. Di sini Bapak Ibu, dasar pemikiran kurikulum Merdeka itu sendiri, ya, yang merdeka itu dasarnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya ini orang lain ya, yang dari luar. Kemudian akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Artinya di sini tumbuhnya kesadaran bukan dari luar tapi dari dalam diri. Memang ini secara teori mungkin banyak yang berpikiran mustahil, tapi ini sudah dilaksanakan dan diteliti berhasil. Mudah-mudahan kita juga nantinya mampu. Ya, ini adalah pemikiran kejadian. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara mewujudkannya? Hal yang demikian itu, yang pertama dengan kita menerapkan pola restitusi. Di sini pola restitusi ini apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik kita untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan mereka, apapun kesalahannya. Ya? Jadi kita di sini menciptakan kondisinya, bukan meminta dia langsung memperbaiki. Jadi kita menciptakan kondisinya di sini sehingga nantinya murid tersebut dia bisa kembali ke kelasnya atau kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi memang di sini adalah karakter yang dibentuk. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi, ya, yang mana mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Baca lu kira-kira tuh anak SD, kita ngajar SD, kira-kira bisa enggak? Insya Allah bisa ya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya di sini komplit ya, dari dirinya dulu, kemudian bagaimana proses kolaboratifnya, kemudian bagaimana solusinya dari dirinya, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya, di sini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu, ya, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan. Jadi di sini kita membudayakan kepada peserta didik jangan memojokkan dan untuk menembus kesalahan anaknya.
apapun kesalahannya, baik dalam belajar, dalam bertugas dan lain sebagainya. Kemudian, namun di sini restitusi itu untuk belajar dari kesalahan, bukan menuntut dari kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, kemudian bukan paksaan. Bukan paksaan Bapak Ibu ya, tetapi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi di sini adalah cara yang paling baik dalam pemecahan masalah. Ya, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Kemudian di sini restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dan tidak merasa dia itu tersisih dari kelompoknya. Ya Bu ya. Nah, jadi ini 9 ciri-ciri restitusi ini kan ada video yang dikirim ke grup dulu. Waktu video anak mencontek dan berkelahi. Nah, itu adalah penerapan restitusi, ya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis anak itu, oh kamu yang salah, bla 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 bla. Jadi kita dulu di sini harus mempelajari lain dan seterusnya. Ya, nanti kita di halaman berikutnya nanti kita bahas. Nah, di sini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini saya secara pribadi ini sudah mulai menerapkan di kelas, membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas datangnya dari guru, sifatnya adalah perintah atau aturan yang harus dipatuhi peserta didik. Sedangkan keyakinan kelas itu datangnya dari anak. Bagaimana kita menentukan keyakinan kelas ini? Kita bagikan kertas kepada anak, kemudian tuliskan apa keyakinan kelas yang menurut. Nanti didapatlah keyakinan kelas itu, dan keyakinan kelas inilah yang menjadi rel atau pembatas-pembatas peserta didik nanti. Ya. Contoh apa contoh keyakinan kelas itu? Yang pertama, umpamanya ya, kami malu datang terlambat. Itu kan bukan aturan kan? Keyakinan kelas. Kemudian kami sangat menghargai privasi orang lain. Kemudian kami saling menghormati sesama peserta didik. Ya Bu. Jadi di sini mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi di sini Bapak Ibu, contoh kita lihat dulu dari pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi peraturan dari peraturan ini adalah umpan baliknya nantinya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah umpan balik dari peraturan. Ya. Jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Artinya apa? Kalau sudah kita membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu akan berbanding terbalik dengan peraturan nantinya. Kalau peraturan itu adalah sesuatu kadang yang membuat keterpaksaan. Kalau datanya dari dalam diri, contoh memakai helm tadi, kalau orang takut peraturan, pasti ada polisi pakai helm. Kalau orang yang kesadaran dari dalam dirinya, kemanapun dia pemakai Honda atau kendaraan, pasti dia pakai helm.
Itu perbedaannya ya. Jadi begitu juga lah kiranya peserta didik kita terhadap peraturan yang kita buat dalam kelas. Itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri, akan menimbulkan anak itu minder sendiri. Ya. Kalau keyakinan, tentu anak tersebut tak ada efek negatifnya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah diagramnya Bapak Ibu ya. Diagram lingkaran. Di sini peraturan kelas yang selama ini kita terapkan. Umpamanya ya, kalau datang terlambat 10 menit lapor di lapangan daerah. Ya, kemudian apa lagi? Bagi yang tidak buat PR, menulis di lantai. Ya, itu kan peraturan, itu bukan keyakinan. Ya, itu berbedanya. Ya, kalau keyakinan kelas itu datang dari anak, itu sifatnya positif, tidak menimbulkan efek negatif, ketakutan kepada anak. Jadi di sini dari peraturan kelas inilah nanti timbal baliknya itu ada keyakinan kelas. Dan kalau sudah terbentuknya keyakinan kelas, maka akan ada lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka akan terjadi budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti inilah teorinya Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ini antara dua variabel ini variabel A umpamanya, ini variabel B. Ya. Sebenarnya ini sengaja dituliskan kesepakatan kelas kedua-duanya. Menurut Bapak Ibu mana yang peraturan? Sebenarnya itu satu adalah peraturan, satu kesepakatan kelas. Disinilah kita membedakan mana yang peraturan dan mana yang kesepakatan kelas. Ya, mana yang peraturan Bapak Ibu? Ya. Nah, ini peraturan ya. Ini kesepakatan kelas. Ya, jadi di sini kita paradigmanya membalikan atau beranjak dari peraturan kepada keyakinan kelas. Ya, ini adalah peraturan datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Apa yang kesepakatan kelas? Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini terbawa semuanya, tidak hanya kepada murid saja. Kalau peraturan cenderung kepada murid, intinya lebih mendiskriminasikan. Ya. Kemudian di sini kami murid yang semangat belajar. Ya. Nah, ini di kelas 6 sudah diterapkan. Kami guru PAI UBW ya, sudah diterapkan. Ada kira-kira kelas boleh ditanya kepada anak kelas 6, kelas 5 kelas 6 juga sudah, kelas 4 juga sudah. Ya, kelas 3 kelas 6 belum dalam proses membuat peraturan kelas. Jadi di kesepakatan kelasnya. Ya, jadi di sini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Intinya kalau ini lingkungannya cakupannya lebih luas, mencakup seluruh aspek yang ada dalam kelas, baik itu guru maupun seluruh peserta didik. Ya. Nah, jadi ini sifatnya lebih umum, keseluruhan terlibat. Kalau ini tentu aktif dalam belajar, tentu siswa yang pintar saja, ya kan? Kemudian tentang tepat waktu mengucapkan salam, dia akan berusaha dan ada keterpaksaan. Kalau tidak nanti tepat waktu ini dilakukan, maka akan ada konsekuensinya. Contoh, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kalau dia tidak tepat waktu, ada hukuman. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada efek sanksinya. Ya, kalau memang dilanggar oleh anak, kita selaku guru di sini menanya, apa kesepakatan kelas kita, nak?
Nah, next. Nah, di sini bagaimana kita mendalami keyakinan kelas itu? Itu ada tabel T dan tabel I, Ibu ya. Yang pertama di sini hormat, ya. Tampak seperti, berperilaku dan terlihat, terdengar ya. Hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Ya. Jadi semua orang, baik anak itu pintar, baik anak itu agak lamban, ya, kita pasti menemui, ya, ada anak yang pintar, ada yang standar, ada anaknya itu sudah berbagai cara kita lakukan, masuk kiri keluar, masuk kanan keluar kiri, nggak nyangkut, ya. Jadi disinilah kita perlu menghargainya. Kemudian di sini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala yang telah ditugaskan oleh gurunya. Bukan anak itu mengerjakan tugas itu karena ada reward. Bukan anak itu mengerjakan tugas itu karena ada sanksi, tetapi memang dia meyakini dari dalam dirinya bahwasanya mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang telah ditugaskan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi dirinya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dan satu dengan yang lain. Ini merupakan kebutuhan dasar anak. Jadi anak kalau di rumah dia merasa tidak diterima oleh keluarganya, itu akan berimbas kepada sikap dan perilakunya di sekolah maupun di tempat lain nanti. Berarti ada kebutuhan dasar anak itu yang tidak terpenuhi. Nah, itulah yang akan kita pelajari dulu, ya. Di sini kita masih membahas tentang peraturan dan keyakinan. Ya. Ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit dan bla bla seterusnya. Keyakinan kelas itu berbentuk tanggung jawab yang datang dari dalam diri anak. Kemudian menghormati orang lain. Ini adalah dampak dari ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita melahirkan keyakinan kelas itu? Yaitu dampaknya. Kita lihat dulu apa peraturannya. Dan dampaknya atau timbal baliknya dari peraturan itu adalah keyakinan kelas. Contohnya, selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Itu peraturan, ya. Keyakinan kelas, timbal baliknya adalah tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ya. Imbasnya adalah mana? Komitmen. Komitmen. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Jadi intinya peraturan kelas itu adalah timbal balik dari keyakinan kelas itu adalah timbal balik dari peraturan kelas. Nah, di sini, ini adalah pertanyaan pemantik tadi, ya. Itu penghargaan dapat memotivasi anak. Itu tadi kan dari awal tadi. Jadi di sini intinya sebenarnya penghargaan itu boleh, tidak dilarang, tetapi ada yang jangka pendek dan sifatnya untuk keseluruhan, bukan kepada anak-anak tertentu. Kalau pada anak-anak tertentu, maka akan muncullah dihukum oleh penghargaan. Maka akan ada muncul nantinya ada rasa dihukum oleh penghargaan kepada diri si anak. Ya, di sini berdasarkan riset itu ada beberapa hal yang termasuk ke dalam dihukum oleh penghargaan di sini. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Jadi kalau dia jangka pendek tetapi kepada semua peserta didik mungkin tidak berdampak. Ya.
Tetapi kalau kepada peserta didik tertentu, umpamanya anak yang pandai, anak yang ini dikasih penghargaan, otomatis timbal baliknya nanti anak yang tidak mendapatkan kesempatan atau yang kurang, dia akan patah arang. Pasti lebih dia jalan. Tak akan jaga dia awak. Dia jaga. Oh, iyalah. Jadi motivasi anak untuk belajar itu turun dengan tanpa kita sadari, maka akan terjadi penurunan dalam diri anak untuk belajar lebih baik. Itu jangka panjang. Ya, di sini penghargaan menghukum. Memang banyak penghargaan menghukum itu. Terkadang anak itu, contoh, siapa yang siap dahulu dikasih penghargaan oleh gurunya boleh istirahat. Pasti anak tersebut berusaha dia siap dahulu tanpa mempertimbangkan apakah yang dia buat ini sudah sesuai dengan yang seharusnya, ya? Apakah yang dia buat ini sudah betul? Pasti dia akan mengabaikan itu, kan? Dia mengutamakan siap dahulu. Itu adalah dampaknya, Bapak-Ibu, ya. Jadi penghargaan ini akan menghukum bagi diri peserta didik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Siapa siap dahulu dapat uang 5.000 umpamanya. Siapa tahu begini dapat sekian. Jadi dia akan mengabaikan lagi nantinya, ya, seperti yang saya dulu itu, ketepatannya sudah tepat atau belum yang dia buat itu, ya. Pasti ada akan terabaikan ketepatannya. Pasti dia akan berusaha siap dulu. Konten itu tidak sampai satu indah, yang penting awak pose siap, ya. Jadi itulah dampak yang kira Bapak-Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Artinya tidak efektif di sini apa? Boleh kita memberikan penghargaan, tetapi penghargaannya sifatnya universal. Universal itu kepada seluruh anak dalam kelas. Jadi kalau kepada anak-anak tertentu itu efektivitasnya nanti tujuan kita tentu memberikan penghargaan ini memotivasi anak-anak yang kurang mampu untuk bisa menyaingi atau berusaha untuk bisa juga seperti anak yang mendapat penghargaan, kan? Tetapi dampaknya nantinya kurang efektif. Karena kalau anak merasa tidak mampu lagi untuk mengejar, dia akan mundur. Ya? Dia akan mundur lagi ke belakang. Gak mungkin saya mengalahkan dia. Nah, udah biar aja lah, malah mah. Nah, itu dampaknya, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengamati, ya, atau bisa merasakan juga, ya. Kemudian di sini penghargaan merusak hubungan. Intinya apa? Dalam satu kelas itu umpamanya kita kasih penghargaan kepada si A, si B, si C dan si D, pasti dia merasa dongkol dalam dirinya. Pasti ada rasa. Jadi di sini akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara anak. Kemudian di sini penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas pembelajaran anak itu akan menurun, dan kita pun bisa nampak anak yang mendapatkan penghargaan dia merasa tinggi hati, ya, dia merasa dia sudah wow, sehingga pembelajaran yang lain terkadang dia abaikan. Coba dilihat, kalau anak dikasih penghargaan baik di lingkungan keluarga kita, penghargaannya itu wow umpamanya, pasti dia, contoh, ini kasus yang pernah terjadi, ya. Ada waktu itu Kiki, dia mendapatkan juara kelas, dikasih penghargaan oleh orang tuanya atau neneknya, diberikan HP. Nah, jadi dia sibuk dengan penghargaan yang dia peroleh, sehingga terabaikanlah yang seharusnya dia penuhi kewajibannya. Ya, disinilah kira-kira Bapak Ibu, ya, akan menurunkan kualitasnya nanti.
Dan sehingga waktu itu Ibu Anis menemui saya, dia bertanya, kenapa Kiki turun peringkatnya atau nilainya? Jadi di sini, itulah salah satu contoh yang sangat krusial yang berdampak kepada penurunan kualitas anak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Seperti yang kita contohkan tadi, anak yang ukurannya dia ada ide-idenya karena merasa tidak mampu menyaingi temannya, maka kreativitasnya itu nggak usah, boleh, nggak mungkin. Ini aja kan B-nya aja. Jadi disitulah kira-kira Bu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dalam diri anak. Itulah mungkin yang tanpa kita sadari selama ini. Mungkin kita hanya berfokus kepada anak-anak yang diberi penghargaan, tanpa kita mempertimbangkan anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Itulah kira-kira dampak-dampaknya nantinya Bapak Ibu yang akan terjadi di lapangan. Boleh kita sama-sama mengadakan observasi di kelas masing-masing. Kita lihat, kita kasih si A penghargaan umpamanya. Siapa yang dapat ini kita kasih permen atau uang. Kita lihat motivasi kepada peserta didik yang lain. Menurunkah, malaskah, atau merasa tak mungkinkah dia menyaingi? Kita lihat di sini dalam tabel ini tindakan guru. Ini tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dilakukan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena saya terlambat ke sekolah. Intinya ini hukuman. Kan Bapak Ibu, ini berbentuk hukuman. Kemudian apa lagi bentuk hukuman itu? Ini termasuk kategori hukuman ya. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Ya sangat tipis antara hukuman dengan konsekuensi ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu adalah hukuman. Murid disuruh menulis di lantai karena tidak membuat PR. Itu hukuman. Kemudian apalagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatannya mencoret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Itu bukan hukuman. Sebab ini datangnya dari dalam dirinya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ini ya, tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya itu tidak berwarna hitam. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu hukuman. Konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu adalah datang dari dalam diri. Nah di sini apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Yaitu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi diri anak kalau dia harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik itu fisiknya maupun psikisnya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama ya Ibu ya. Hukuman dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi itu adalah suatu hal yang harus terjadi. Contoh, kalau dicoretnya buku kawannya, dia harus benar. Kalau terbuang airnya di meja, dia harus marah. Nah, kemudian di sini kalau hukuman, anak akan berdampak membenci disiplin. Rata-rata hukuman itu sifatnya paksaan.
Kalau konsekuensi adalah stimulus dan akhirlah tanggapan. Kemudian anak menghargai disiplin di sini ya. Kemudian di sini marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itulah yang akan dirasakan oleh si anak yang mendapatkan hukuman. Pasti ada dongkolnya anak itu ya. Kalau anak yang mendapatkan konsekuensi ya, kalau hukuman ini sifatnya sudah tertulis dan dilanggar anak. Kalau konsekuensi ini adalah yang akan terjadi kalau dia berbuat sesuatu ya. Di sini kehilangan hak buat tidak nyaman diasingkan untuk sementara time out ya. Itu adalah disudur dari teori restitution denegation the five position of control Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada di sini konsekuensi restitusi ya. Nah, di sini sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Jadi yang hukuman ini Bapak Ibu merupakan adanya efek negatif dan suatu identitas gagal nantinya. Kemudian identitas yang sukses itu yaitu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi. Ini adalah positif, ini netral, ini negatif akibatnya kepada diri si anak. Nah, di sini kita mengkaji lagi kebutuhan dasar manusia. Inilah yang menjadi akar atau penyebab terjadinya perilaku dari peserta didik kita. Di sini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu yang pertama kasih sayang. Anak kalau kurang mendapatkan kasih sayang di sekolah atau di rumahnya, ya, itu akan berdampak kepada karakternya di sekolah. Akan terlihat langsung, ya. Kemudian rasa diterima di tengah-tengah keluarganya. Coba Bapak Ibu bisa memperhatikan, kalau anak merasa kurang diterima, umpamanya di dalam keluarganya, pasti dia melakukan suatu hal-hal yang menarik perhatian kan? Adu-adunya dan keduanya ya, pokoknya itu diperhatian. Nah, kemudian di sini ini harus terpenuhi Bapak Ibu, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Kemudian dalam hal ini tentu untuk bertahan hidup dia. Kemudian kesenangan anak ini kalau dia tidak terpenuhi di dalam keluarga, maka imbasnya akan berdampak nanti di dalam kelas. Jadi disinilah kita selaku pendidik memberikan apa kebutuhan anak ini. Apakah dalam bentuk perhatian, apakah dalam bentuk kasih sayang, dan apabila dalam bentuk ia merasa senang dengan kita, ya. Kemudian penguasaan. Anak kalau merasa dia menginginkan sesuatu tapi dia tidak mampu untuk menguasainya, akan ada dampaknya nanti kepada sikap. Dan kemungkinan kalau di keluarga dia akan menyakiti adiknya. Jadi kita di sini perlu seorang guru itu untuk lebih jeli memperhatikannya. Kemudian kebebasan. Terkadang anak itu di rumah dia tidak bebas, sehingganya sekali-kalinya keluar atau di sekolahnya merasa dialah yang paling wow, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang sangat mempengaruhi tingkah laku peserta didik, baik anak kita secara pribadi dalam keluarga nanti maupun murid kita. Nah, Bapak Ibu, ini kita contohkan, ya. Ini kita contohkan adalah suatu kejadian yang terjadi di dalam kelas umpamanya.
Ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Sehingga ya, ini akan berdampak kepada semangatnya nanti. Ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka senang bernyanyi. Jadi intinya kita tidak boleh langsung mematahkan. Jadi kita kembalikan kepada kesepakatan kelas tadi. Umpamanya dalam kelas ibu ada kesepakatan kelasnya, di waktu pembelajaran berlangsung tidak ada aktivitas lain selain belajar. Jadi dia tidak merasa tersinggung, tidak ada merasa berkecil hati. Jadi kita kembalikan, tanya anak itu, nah, kira-kira keyakinan kelas kita apa dulu? Ini Bu. Jadi kalau yang kamu lakukan itu bagaimana? Apakah bertentangan dengan keyakinan kelas atau tidak? Biarkan dia menilai sendiri. Jadi akan tumbuh kesadarannya nanti. Ya, di sini lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kan ada juga anak-anak itu yang butuh gitu ya, butuh diperhatikan. Nah, itu yang dia butuhkan, merasa diterima ya, merasa kasih sayang dan diterima. Ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengari ibu guru aja berceramah. Nah, ini kira-kira, ini juga menyangkut kebutuhan dasar anak. Kalau kita belajar ceramah-ceramah itu, aneh, ibu mau saya yang belajar ya Bu. Itu berarti dia sudah menuntut kebutuhan dia itu. Dia lah meminta kebutuhannya, akhirnya kebutuhannya lain. Jadi kita harus jeli juga, harus paham kita dengan demikian Bu. Kalau tidak juga kita dengarkan, pasti dia ganggu temannya lagi. Efeknya pasti kawannya dicubiin lah, kawannya ditubelahnya lah, pasti deh dong. Coba anak itu kalau dia kebutuhannya dia pengen begini dalam kelas, ingin belajar begini, pasti dia tak mau ganggu temannya. Contoh yang saya praktekkan di kelas rendah, itu saya belajar mempergunakan yang fokus Bapak ya. Dalam belajar fokus itu saya tayangkan video, saya tayangkan materi, kemudian saya bawa dia bernyanyi. Jadi waktu dia untuk mengganggu temannya tak ada lagi, dia akan sibuk dengan apa yang ada gitu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita metodenya ceramah mulai dari pagi, lah sore lo dia lah ceramah ibu mulai itu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin kepada teman-temanku di depan kelas. Itu sangat membunuh karakter. Inyo anak itu dia merasa grogi karena gambarnya jelek. Kadang guru ini tidak menyadari juga. Langsung dipampang ini gambar siano. Mau nangis ya Mak? Nah, pasti efeknya pasti dia nangis nanti. Jadi inilah mungkin Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang tanpa disadari oleh kita guru itu kita mengabaikannya sehingga terjadilah dalam diri anak. Nah, di sini lagi Bapak Ibu posisi kontrol. Ini lagi 5 posisi kontrol guru itu. Kita di mana taruhnya nanti? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini adalah sudah diteliti Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru itu dia akan ada dalam suatu hal ini semuanya. Ya. Yang pertama, ini bandingkan dengan diri Bapak Ibu ya, yang telah Bapak Ibu lakukan di lapangan. Ya. Di sini ini kita membahas tentang bagaimana 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita bandingkan nanti dengan kita di lapangan. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Kalau dia sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti, menyindir. Ya. Kemudian kalau dari segi perkataannya itu dari segi perbuatannya.
dari segi perkataannya guru penghukum itu dia akan, kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan nanti ada hukumannya. Itu ciri-ciri guru penghukum ya. Kemudian dari segi yang lainnya itu, dari segi hatinya itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru luar dunia berkualitas. Di sini kaitannya dengan kualitas dunia. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Iyalah ibu tuh mencerepet je, dia berkurang aja. Bukunya apa nih? Itu adalah yang akan ditemui nanti ya. Kemudian di sini mengulangi kesalahan. Kalau dari penghukum itu pasti anak akan ada nantinya berdampak untuk mengulanginya lagi. Contoh, ininya ada BPR dah, kena hukum, kena berangan dari guru, kena tata. Habis itu dulu ya mah. Itulah dampaknya kira. Kemudian guru ini di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Ada juga itu posisi guru membuat orang merasa bersalah. Itu dari segi guru perbuatannya itu, guru itu menceramahi, mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa dengan kamu bla 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 bla. Kenapa kamu begini bla bla bla. Itulah. Kemudian dari segi dia berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, panik dia celiamangnya. Itu ini bisa diterapkan dalam keluarga ya. Allah mah ikut panik dia celiamang mati ini. Nah, kemudian di sini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu dampaknya terhadap anak. Ya, anak akan berusaha menutupinya supaya dia tidak kena. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Itu murid berkata maafkan saya. Kemudian nampak pada murid yaitu merasa murid rendah diri. Nah, kemudian guru itu posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Guru sebagai teman ini itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, yang guru sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu kamu. Itu adalah guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau di sini menghitung dan mengukur apa peraturan sekolah kita. Pemantau itu apa yang telah tertulis dalam peraturan kelas. Contoh, tidak memakai dasi waktu pacaran. Apa aturan kita pacaran? Itu guru sebagai pemantau. Nah, kemudian di sini ya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi dia cuek. Nah, kemudian dampak pada anak, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu pemantau. Ada sanksi tadi. Kemudian posisi guru sebagai manajer di sini. Manajer ini kalau anak berbuat salah, dia akan banyak mengajukan berbagai macam pertanyaan yang tidak memojokkan anak. Ada menyudutkan anak baik dari segi psikis maupun dari segi kondisinya. Kemudian di sini guru tersebut akan bertanya, apa keyakinan kelas kita, nak? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kemudian di sini tujuannya untuk menguatkan pribadi. Dampaknya pada anak mengevaluasi diri anak sebagaimana cara memperbaiki diri ke depannya. Di sini adalah ada pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi gurunya apa itu? Yaitu posisi gurunya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kadang-kadang kita terlontar kepada murid ya, salah-salah taruhinya ya, nak mau batu dah ya kan? Nah, itu guru adalah seorang penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Karena awak janganlah pandai awak karena rumah. Demi ibu, kan? Nah, itu sebagai teman, ya. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang atau hadiah?
itu adalah sebagai pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah perkataan manajer ya. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, awaknya yang tinggal kawan lah pulang ya kan? Untuk berhukum ya. Jadi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu, di mana posisi kita selama ini ya. Dalam hal ini posisi yang paling baik itu adalah posisi selaku manajer. Sekurang-kurangnya posisi pemantau. Sekurang-kurangnya. Ya. Kalau selebihnya itu akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian Bapak Ibu, bahasan kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu di sini? Ini adalah cara untuk menyelesaikan kasus Bapak Ibu bila terjadi kasus di sekolah. Yang pertama kita lakukan dalam kelas tersebut, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Bagaimana cara menstabilkan identitas ini? Kita katakan kepada anak, ibu yakin semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan kata-kata kita demikian, yang seharusnya dia berusaha untuk menutupi akan terbuka itu. Akan mulai terbuka. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas kita bagaimana. Dan di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan setelah itu bisa juga kita tanyakan apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas kita selama ini. Nah, ini kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia akan menjawab dengan sadar sendiri. Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukannya. Pertama, awak ditunjih-tunjih ibu tumpan nih, wah. Jadi awak tahu sebabnya langsung kan. Kemudian di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang kamu butuhkan? Apa yang perlu kamu perbaiki? Jadi seperti di video yang dikirim di grup itu ya. Itu adalah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Jadi intinya peserta didik itu tidak ada dipojokkan, tidak baik secara moral maupun secara psikisnya. Ya. Nah di sini perbedaan restitusi ya. Kalau restitusi itu berangkat dari pandangan bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu yang manusiawi. Ya. Sesuai dengan segitiga tadi. Bahwasanya semua orang pernah berbuat salah, itu adalah manusiawi. Bahkan ibu sendiri pernah melakukan kesalahan. Dan juga itu. Jadi dengan demikian anak itu merasa oh lai sama ibu pernah lahnya. Jadi akan lebih mudah membuka diri dia. Ya. Kemudian Bapak Ibu, restitusi adalah sebuah pendekatan berdasarkan teori kontrol, choice theory ya, yang mengajarkan anak atau murid keterampilan disiplin diri bertanggung jawab terhadap tindakan mereka ya. Kalau tentang coaching adalah pendampingan. Ya. Coaching itu adalah membimbing atau pendampingan yang terhormat mencapai tujuan itu titik A menuju titik B. Nah, ini perbedaan segitiga restitusi dan coaching. Ya, Ibu. Jadi kalau restitusi itu terhadap murid, kalau coaching biasanya tidak dilakukan terhadap murid. Kemudian proses coaching dilakukan untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan masalahnya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sejauh ini? Sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Dedi. Di sini Bapak Dedi sudah menguraikan semuanya tentang apa-apa yang menyangkut baik itu pembelajaran P5 dan tingkah laku terhadap anak kita. Jadi di sini saya merasa atau ingin menanyakan, apakah hukuman yang baik kita berikan terhadap anak yang punya masalah, misalnya tidak buat PR gitu. Jadi sebaiknya kita itu sebagai guru, apa tindakan kita yang akan kita berikan terhadap anak tersebut. Dan juga
Oh, tadi Bapak Dedi ada menguraikan di sana tentang sikap atau tingkah laku anak kita yang sekarang ini dalam arti kata, yaitu di dalam, baik itu di dalam belajar maupun di luar pembelajaran. Tentang disiplinnya juga. Motivasi apa yang sebagusnya kita berikan terhadap anak tersebut kita sebagai seorang guru. Cuman itu dulu Bapak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu yang menanyakan. Yang pertama tentang kalau anak tidak membuat PR, jadi apa yang seharusnya dilakukan guru? Sebagaimana yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan pada posisi kontrol kita, yaitu 5 posisi kontrol guru itu, yaitu posisi yang paling baik itu adalah manajer. Ya, jadi bagaimana seharusnya manajer itu? Yang pertama, manajer itu dia menerapkan pola segitiga restitusi dulu. Tentu bisa jadi guru itu mengatakan, oh yang membuat kesalahan, ibu yakin manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya? Dan saat ini kamu tentu tidak buat PR, ya contohnya tadi. Ya, ibu dulu juga pernah waktu sekolah, ibu dulu tidak buat PR. Ini untuk menstabilkan diri anak dulu. Kemudian setelah itu kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita, nak? Jadi kalau pembelajaran berlangsung baik, ya tugas dan lain-lainnya itu dikerjakan dengan senang hati. Ya, jadi ini yang tidak kamu kerjakan ini PR-nya, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Pasti enak menjawab tidak, ya. Nah, kemudian ditanyakan lagi, ibu yakin pasti ada yang melatar belakangi kamu tidak mengerjakan PR ini, ya? Apakah kamu semalam main HP saja? Nah, nanti akan dijawab oleh anak. Jadi dengan demikian tanyakan kepada anak, kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya ini lagi, nak? Apakah kamu akan tetap main HP dan lain-lain sebagainya? Insya Allah nanti dengan demikian berjanji, suruh anak itu berjanji, jangan berjanji kepada kita. Berjanjilah kepada dirimu sendiri, nanti apabila ada PR dan sesuai dengan keyakinan kelas kita, kamu akan melaksanakannya. Pasti dia jawab, mungkin begitu Bu caranya. Itu tujuannya kita terapkan segitiga restitusi itu supaya anak tidak tersudut, ya, tidak terpojok baik psikis maupun dirinya. Ya. Kemudian yang kedua di sini pertanyaan Ibu, yaitu tingkah laku anak yang banyak di luar. Ya, di sini motivasi apa yang sebaiknya kita lakukan? Tentu yang pertama yang kita lakukan Bapak Ibu, dalam suatu ruang lingkup seperti sekolah ini, mungkin itu adalah koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat, majelis guru dan kepala sekolah selaku atasan, tentu membuat komitmen juga kesepakatan sekolah kita dengan para guru. Mungkin itu yang utama dulu Bu ya. Setelah itu, setelah terjadi kesepakatan sekolah kita, tentu kalau kesepakatan sekolah dengan seluruh aspek yang ada, baik terhadap murid, terhadap lingkungan, dan terhadap waktu. Jadi nanti kita kembalikan demikian, dan guru-guru di masing-masing kelas itu diharapkan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing supaya nanti boleh dia sama-sama. Kalau masing-masing kelas sudah punya keyakinan kelas, memang butuh waktu dan proses, karena mengubah suatu pola atau lingkungan itu tidak semudah balik ke telapak tangan. Kemudian membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan komitmen bersama.
sesama majelis guru. Ya, di sini komitmen bersama supaya nantinya terciptanya lingkungan yang positif. Ya, jadi intinya yang paling penting adalah koordinasi dan kolaborasi. Kemudian salah satu contohnya lagi, contoh kita menciptakan budaya positif ya Ibu ya, yaitu sholat berjemaah. Kalau kita lihat itu terkadang ada guru PAI-nya anak salah. Nah, jadi di sini saya selaku guru PAI juga minta tolong kepada Bapak Ibu, ada atau tidaknya guru PAI yang anak jam 10 atau setengah 10 mohon bantuannya diarahkan sholat duha. Kalau sudah semua guru yang melakukan demikian, insya Allah itu pasti budaya positif sholat duha akan berjalan. Ya, demikian saja Bu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada lagi yang ditanyakan, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Insya Allah dan mudah-mudahan dengan saling kita berkoneksi, berkolaborasi, dan mungkin kita berharap juga semua ini adalah peran dari kepala sekolah kita selaku atasan sangat berperan dalam hal ini. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita ini dapat kita realisasikan dan insya Allah sesuai dengan perkembangan dan berjalannya waktu akan terciptanya sekolah yang memiliki budaya yang positif, visi sekolah tersendiri. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu kalau salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.